Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur mari kita senantiasa aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala selimpahan berbagai nikmat dan hidayahnya, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan dan kesempatan yang senantiasa Allah curahkan kepada kita sekalian. Nah, sampai hari ini alhamdulillah kita telah memasuki ibadah selama Ramadan kita hari yang ke-16. Mudah-mudahan ibadah selama Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah yang telah kita laksanakan 15 hari yang lalu akan diterima sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan akbar kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian umat beliau yang senantiasa berselawat kepada beliau dan senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau. Dan pada akhirnya nanti kita berharap mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Adapun tema kultum kita kali ini adalah 3 fungsi Al-Quran. Bagaimana kita maklumi bersama bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Ada juga yang berpendapat berbeda dari itu. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dengan yang batil. Dari firman Allah tersebut di atas dapatlah kita pahami bahwa ada 3 fungsi Al-Quran secara umum yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup manusia. Sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, sudah selayaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Artinya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kita dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah sebagai penjelas antara petunjuk-petunjuk itu. Di dalam Al-Quran ada kalanya kita temui ayat Al-Quran yang sifatnya masih secara umum, baik itu perintah atau larangan. Karena itu perlu adanya penjelasan-penjelasan dari para ahli tafsir
atau dikenal dengan para mufassirin. Mereka bisa menjelaskan dengan pemahaman ilmu mereka sehingga kita sebagai seorang awam dapat memahami penjelasan itu dan pada akhirnya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Setelah kita memahami penjelasan dari para ahli mufassirin atau memahami hadis-hadis Rasul mengenai penjelasan-penjelasan berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi, maka kita dapat bisa membedakan mana yang hak atau mana yang perintah yang sifatnya kebaikan dan mana yang batil yang sifatnya larangan atau keburukan yang harus kita hindari. Berkata dari mulut kita adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Begitu juga ketika kita mendengar firman Allah yang bersifat batil atau keburukan atau larangan untuk melaksanakan kemungkaran, sebagai seorang yang beriman tentunya harus kita berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan atau kami patuhi. Itulah sebagai konsekuensi kita sebagai seorang beriman. Jangan sampai kita berkata sebaliknya, tentunya tidaklah merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Saudaraku muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimahullah. Samping ketiga fungsi tersebut di atas, pertama sebagai petunjuk hidup manusia, yang kedua sebagai penjelas atas petunjuk itu, yang ketiga adalah sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ada lagi fungsi Al-Quran itu adalah sebagai syifa atau sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Artinya, ketika kita meyakini Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk Allah, sebagai pedoman kehidupan kita yang menjelaskan antara yang hak dengan yang batil, maka kita juga bisa meyakini kebenaran Al-Quran itu dan bisa menjadikan obat atau penawar dalam berbagai penyakit yang kita alami. Terutama saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami ujian dari Allah yang terkena virus corona atau COVID-19 yang sering kita lihat dari media sosial atau media elektronik. Apabila mereka dikarantina selama 14 hari oleh pihak ahli medis atau ahli kesehatan, mereka senantiasa membaca dan melantunkan ayat Al-Quran sampai-sampai mereka mungkin kurang tidur karena mereka memahami dan meyakini dengan memperbanyak baca Al-Quran dan bahkan mungkin menghotamkan Al-Quran selama 14 hari itu. Mudah-mudahan dengan izin Allah mereka akan mengalami kesembuhan dari penyakit yang mereka alami. Itulah kemuliaan dan keagungan Al-Quran sebagai kitab suci yang harus kita yakini kebenarannya dan sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Saudara muslimin, muslimat, shaimin wa shaimat rahimahullah, demikianlah kultum atau tausiah singkat ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.